Saya menggunakan dua akun Zoom. Yang satu Hendra Nanang ya. Jadi di sini saya akan nampilkan PPT slide untuk arahkan ke mesin. Saya akan menggunakan atas nama Hendra Nanang, Hendra NS. Kelihatan ya Hendra NS? Kelihatan. Ini yang saya gerakan ini Hendra NS. Saya akan menggunakan satu laptop sebagai media PPT slide. Di handphone saya menggunakan untuk mengarahkan ke alat 3D printing yang kita miliki. Jadi di kita Polimedia memiliki satu 3D printing dan kemarin jadi pasnya ini 3D printing yang kelihatan. Kelihatan, Pak. Bentar. Jadi ini. Jadi kita di Polimedia memiliki alat 3D printing yang ini. Ini adalah namanya 3 dimensi. Jadi ini sistemnya masih manual. Dengan mencari koordinatnya itu masih manual. Kalau hasil produk yang dihasilkan dari 3D printing ini bisa berupa ulir, alat cetak seperti ini, dan juga bisa seperti merchandise, gantungan kunci. Seperti ini, saya udah bikin kemarin. Kelihatan ya? Ini gantungan kunci bisa kita bikin di produk dengan menggunakan mesin 3D printing. Kalau gantungan kunci yang ini, kemarin saya bikin menggunakan alat ini. Siluet yang baru kemarin ada pelatihan yang saya izin untuk nggak ikut ngadain perkuliahan hari Selasa, saya mengikuti pelatihan di mesin siluet yang ini. Jadi mesin ini sudah bersifat otomatis, serba otomatis dengan tidak membutuhkan link manual titik koordinat, juga otomatis dan seperti ini. Kalau untuk Anycubic yang kita masuk ke Anycubic dulu untuk pertemuan ke-11. Kita masuk ke Anycubic. Di sini ada komponen-komponen yang ada di Anycubic. Jadi di sini ada pemasangan segitiga ya, segitiga di atas. Ini fungsinya untuk menahan head kecetakan untuk cetak produk yang akan kita cetak. Selanjutnya komponen-komponen yang ada di Anycubic itu sendiri, pertama itu adalah PLC, maaf saya sendiri apa ya? PLC-nya. Jadi PLC ini Anycubic mesin 3D printing ini dijual bebas di pasaran. Jadi Shopee dia juga ada menjual produk ini 3D printing Anycubic juga. Siluet itu adalah produk dari Amerika yang sudah diperbaharui oleh Jerman. Siluet. Kalau yang ini buatan Cina. Sama Anycubic yang dikeluarkan dari daerah Taiwan. Jadi dalam komponen itu ada segitiga untuk penahan head yang digunakan untuk mencetak dan batang penumpu penyangga untuk menahan cetakan. Jadi kalau kita beli produk Anycubic ini dijualnya secara terpisah ya, ekornya terpisah. Jadi kita merakitnya secara manual sendiri. Jadi mulai memasang tunggak penyangga segitiga di atas dan segitiga di bawah sampai papan alas ini juga kita sendiri yang memasang. Jadi ini ada komponen-komponen head
yang kita pasang sendiri. Di buku petunjuk ada dijelaskan. Yang saya jelaskan, yang dilihat di slide itu ada ini. Kelihatan ya, ini. Jadi saya ini di slide-nya ada kelihatan. Skip lanjut ke head yang ini. Nozzle pemanas. Pemanas dari PLA yang akan dipanaskan ke sini. Dialirkan ke sini. Dialirkan, dikeluarkan dari head yang kecil ini. Dan dia diperintah nanti akan mencetak produk ini, bulir. Ini sudah ada 2 produk kemarin yang dicoba untuk mesin ini kubik ini. Yang pertama bulir, yang kedua adalah muat dan ulirnya juga. Selanjutnya penyangga atas, penyangga bawah, sistem ekstruksi. Ini yang sistem ekstruksi. Bingkai utama dia ini. Bingkai utamanya. Dan lanjut ke papan alas dan mainboard di dalam. Ini ada mainboard dalam ini. Kelihatan yang di slide PPT dibandingkan dengan gambar yang di hand drive, video foto yang di hand drive. Jadi ada platform, itu adalah ini. Platform yang digunakan untuk mengukur produk, dan kalau yang ini kubik ya bedanya sama yang siluet. Kalau ini kubik ini menggunakan dukat yang ditancapkan ini di insert ke komputer yang bahan produk ini sudah kita Pak, buat. suaranya dengung, Pak. Dengung? Hmm. Bentar. Sekarang masih? Nah, mendingan. Jadi rada jauh ya? Iya, ya. Kan saya pakai Inspire. Bentar, saya copot dulu. Jelas ya? Udah jelas? Jelas, Pak, jelas. Ini bedanya. Jadi ini kubik ini tidak menggunakan colokan ke komputer atau PC. Dia menggunakan silikat. Jadi dari yang besar bukan yang mikro, di data yang dari komputer atau laptop, gambar yang kita udah desain itu dimasukkan ke sini, silikat, colokan ke mainboard yang ada di kubik ini. Selanjutnya kita lakukan ke pengaturan di ini kubik. Kalau yang ini kubik ini sistemnya masih manual, menentukan titik koordinat. XY-nya masih manual di sini. Kalau bedanya dengan siluet yang sebelah kanan itu udah otomatis semuanya. Setelah tadi yang kita bikin, gambar yang kita bikin, tinggal cetak. Kalau di sini masih manual, menentukan kuadrat X dan Y-nya masih manual. Jadi kalau apa sih fungsi dari menentukan kuadrat X dan Y? Jadi untuk yang si head-nya ini, nozzle-nya ini bisa mendetek depan gelas yang akan menjadi rumput cetak produk yang akan kita bikin. Seperti ini. Yang pertama itu tahapan dari ini kubik ini dipanaskan dulu. Besok minggu depan saya buatkan video ini. Kalau untuk ini kita mengenalkan alatnya dulu.
yang PLC-nya itu disalurkan ke selang. Yang ini diputus ini, jadi panasnya dialirkan ke atas, mana itu ini bekerja berdasarkan dari gambar yang sudah kita atur di insert di mesin 3D printing ini. Pemanasannya lebih, kalau yang ini bedanya sama yang sebelah, ini untuk dimensi produk hasil dari yang kita buat itu lebih besar. Kalau ini tingginya lebih kecil ya. Makanya kemarin ada PLC itu ada yang banyak macamnya, ada yang warna putih, ada yang warna tepat, dan ada warna hitam. Kalau membuat produk dengan itu seperti robot ya, robot itu buatannya satu-satu. Setelah produk yang kita bikin itu selesai, komponen-komponen yang kita bikin selesai, kita satukan manual dengan manual. Tidak bisa dibuat produk yang udah ready dan langsung digunakan untuk mesin 3D printing kemarin seperti itu. Kalau intinya yang ini kubik kita ini masih manual, dan ini udah otomatis. Kita lebih banyak diskusi. Ada yang ditanyakan untuk mesin ini kubik ini dulu satu. Nanti untuk selanjutnya kita masuk ke mesin siluet alpha, alta. Sorry. Jadi kelebihan menggunakan ini ada, kekurangan juga ada. Kekurangan menggunakan mesin ini adalah menggunakan koordinat, menentukan koordinatnya masih manual, dan kemungkinan besar akan headnya akan bertumpu. Kalau koordinatnya tidak tepat, akan memakan papan alas cetak ini kubik. Kalau untuk siluet, semuanya udah serba otomatis, colokannya ada. Ini nggak colokan untuk putar. Hidupin, aktifkan aplikasi dari siluetnya. Kita desain produknya, atau kita insert dari Google. Setelah itu kita langsung cetak. Bisa untuk ini kubik. Kalau untuk siluet, kalau ini kubik masih manual, semuanya serba manual. Menentukan koordinatnya manual, menentukan memasukkan gambar itu masih menggunakan CD card yang besar ya. Kalau ini udah otomatis. Dari mesin ini kubik ini ada yang ditanyakan. Jadi mesin 3D printing ini banyak ya. Yang untuk 3D printingnya saya menjelaskan di ini kubik dan terus siluet. Dan sebenarnya di printing 3D printing itu sendiri ada yang laser yang bersifat laser, ada yang bentuk CNC. Kita ada memiliki mesinnya itu, tapi kecil. Ini yang besar. Jadi untuk media ini menggunakan laser. Gimana Pak? Suaranya kecil amat. Udah kedengeran ya? Ya Pak, jelas. Sudah. Jadi 3D printing itu ada banyak. Yang untuk cetak 3D itu kita menggunakan alat ini kubik. Ini. Yang sistem bahan dasarnya PLA, PLC,
menggunakan ini big. Dan siluet ini PLC dan siluet ini ada menggunakan bahan yang berbahan dasar coklat dan ada yang warna putih, ada warna hitam, tergantung dari PLC, warna PLC yang kita pesan atau yang kita beli. Ini harganya 280 per 300 meter kalau nggak salah untuk PLC-nya. Dan satu lagi ada alat yang kecil ini juga 3D printing ya, tapi beda, bukan menggunakan PLC atau PLA, lebih menggunakan laser UV dia, berbekas, jadi menimbulkan bekas untuk hasil dari mesin ini. Dan ada yang di sini ada 2 pengerjanya, satu lagi CNC, jadi ini lebih kayak ukir, berukir. Lebih apa ya? Ya CNC, kayak CNC lah, membuang bagian-bagian yang tidak dicetak. Yang dicetak ya, sorry. Jadi bentuk lebih bentuk ini deh. Ini seperti naga ini. Kelihatan ya? Siap. Ya, seperti ini lah. Yang ini bentuk yang menggunakan laser, yang berbekas, yang dipanaskan. Kalau yang ini CNC, yang diukir atau dilubangin. Alatnya yang kecil ini. Ini juga dari Snapmaker, CNC curving. Nama alatnya Snapmaker. Kalau yang Snapmaker ini aplikasinya kita untuk install aplikasinya di komputer ini belum terinstall. Kemarin pas pengadaan mesin ini saya tidak tidak mendapatkan instalan aplikasi. Kalau yang untuk CNC dan siluet ada di Google juga banyak ini mesin aplikasinya. Ini juga. Tapi kelemahan yang ini menentukan koordinat yang lebih susahnya, menentukan koordinatnya lebih manual. Tapi kelebihan dari ini kubik ini, dimensi alat yang dihasilkan lebih besar atau lebih tinggi, dan lebar ya. Kalau untuk ini kubik ini ada 3 kalau nggak salah saya, 3 ukuran dimensi. Ini yang ukuran big yang besar, high yang besarnya. Ada yang low, ada yang kecil juga ada. Kalau produk yang dihasilkan, intinya produk ini 3D printing itu seperti miniatur gitulah. Biasanya ini mesin 3D printing ini digunakan untuk pembuatan produk-produk yang baru atau uji coba yang mau dicetak massal sebelum dinaik cetak, seperti naik cetak di pengecoran logam. Ada yang tahu pengecoran logam? Kayak membuat spare part motor, spare part mobil, itu kayak apa? Kayak blok, piston, juga menggunakan cetak ya, pengecoran logam. Jadi sebelum dicetak untuk produk baru biasanya untuk produk-produk baru dicetak dulu menggunakan 3D printing. Setelah cocok dan sesuai dengan yang aslinya yang dibutuhkan, baru dicetak massal. Biasanya produk anikubik, produk 3D printing ini digunakan untuk marketing, pemasaran produk seperti itu. Baik, di Nikubik ini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk beli produk Nikubik ini masangnya itu manual ya.
Jadi pas kita buka dalam box atau kardus, ini semua terpisah. Ini pasang kita manual semua. Ini kepisah. Kita yang masang dengan baut-baut di slide-nya udah saya bikinkan. Jumlah baut yang ada di sini, jenis-jenis bautnya. Kalau beli produk ini juga akan dapat buku manual book dalam bentuk bahasa Inggris. Di kita ini ada 3 mesin. Yang pertama ini Kubik, Silhouette itu masih digunakan untuk uji kemarin pengujian di sini, dan Snapmaker di sebelah sana. Baik, Reza, ada yang mau ditanya? Iya Pak, itu yang mesin apa tadi, Silhouette ya Pak? Nah, yang mana? Silhouette ini, yang sebelah ini? Ya, itu pakai bahan apa ya Pak? Kan kalau yang Kubik itu pakai filamen, kalau itu pakai apa? Dia pakai filamen juga, Filamen Eza. juga. Cuma yang membedakan manual dan apa? Otomatis. Oh, sama ya Pak? Kalau ini yang apa? Untuk Silhouette, kita kan ada pertemuan lagi nih. Tapi saya langsung skip hari ini. Saya jelaskan yang Silhouette. Yang sekarang ini Kubik. Yang ini Kubik bedanya sama Silhouette, nanti kesimpulan nanti akan saya simpulkan. Dua-duanya akan saya terangkan di PPT-nya udah saya bikin. Oh, oke Pak. Kita lanjut ke Silhouette ya. Oke Pak. Kita masuk ke Silhouette. Ya. Ya Pak. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, itu Silhouette Alta. Silhouette Alta ini prinsipnya sama dengan ini Kubik, tapi yang membedakan adalah ini Kubik ini dilaksanakan menentukan koordinatnya dengan secara manual. Kalau Silhouette Alta itu dilakukan dengan otomatis. Jadi udah ketika kita menggambar atau membuat objek 3D di dalam aplikasinya, jadi ini, lihat deh. Jadi di dalam 3D printing ini ada bentuknya seperti ini, speknya udah saya jelaskan minggu kemarin. Jenis Silhouette Alta, ini Kubik juga sudah saya buatkan di PPT-nya, slide kemarin. Jadi di sini ada komponen, yang pertama adaptor atau LCD adaptor ini. Adaptor. Selanjutnya ada kabel USB. Jadi kalau Silhouette ini langsung bisa disambungkan langsung ke komputer atau PC. PC. Kalau ini Kubik tidak bisa. Ini Kubik itu harus dimasukkan ke dalam CD card dulu, CD card, habis itu baru diinsert ke aplikasi dalam mesin 3D printing berjenis ini Kubik. Seperti itu. Selanjutnya adalah kumparan ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kumparan, namanya ini kumparan untuk meletakkan filamen PRA kita di atas. Jadi beda sama ini Kubik. Ini Kubik itu filamennya ditaruh di pinggir, ditempatkan di pinggir. Kalau Silhouette Alta ditempatkan di atas karena produknya kecil dan lebih safety ya. Kalau Silhouette Alta ini ditinggalkan produk ini kan, untuk mencetak produk 3D printing itu ada banyak jenis bentuk ya dan ukuran. Jadi semakin besar produk yang akan kita bikin, semakin lama waktu yang akan kita gunakan. Kalau untuk Silhouette Alta lebih aman. Ketika produk kita cetak, kita buat di dalam mesin ini, mesinnya bisa dikunci, ada safety-nya, ada pengaman. Jadi kalau misalnya kita mencetak produk yang berdimensi besar, kalau seperti ini kita cetak, kalau yang ini Kubik kita cetak kan kita harus jaga ya. Kenapa kita harus jaga? Apabila ada yang iseng atau anak kecil yang main dekat mesin 3D printing, ini akan berakibat fatal ya. Kena head nozzle, kena head, kalau nggak ganggu sistem kerjanya ini Kubik. Kalau Silhouette Alta itu kita cetak menggunakan misalnya produk ini dengan dimensi seperti ini, habis itu kita kunci, jadi lebih aman, lebih safety. Itu safety-nya lebih safety.
Selanjutnya itu adalah tabung mamen. Tabung mamennya ini. Ini adalah tabung mamen. Gunakan untuk masukkan PLC di atas. Kelihatan ya? Masukkan filamennya ke dalam sini, dipanaskan di nozzle. Ini dia. Pita platform. Tabung atau peron adalah ini. Ini adalah peron. Untuk sebagai alas ini di mesin Siluet Alta. Terus selanjutnya adalah pita plafon. Ini adalah lapisan ini ya, kelihatan ya? Lapisan ini bisa diganti. Kalau seperti ini kan udah cacat nih ya, udah kemakan, udah tumpu sama nozzle-nya, jadi udah bolong, cacat. Kalau udah terlalu banyak di kena head atau nozzle-nya ini, jadi harus segera diganti karena akan mempengaruhi hasil produk yang akan kita cetak. Jadi kita lanjut ke sini dulu. Ini di slide PPT ada hes kecil untuk memasang ini baut, terus ada kita kunci L namanya ya, box besar, nozzle, sudip, sama kunci, jadi lebih safety. Kalau kita membeli produk Alta ini, Siluet Alta, ini produknya udah kita keluar dari kardus bentuknya udah seperti ini. Tidak perlu kita pasang lagi, tidak perlu kita rakit lagi, udah bentuk seperti ini, udah ready lah ya, udah ready, kita tinggal dan menentukan koordinatnya juga udah otomatis, udah dimanjakan lah ya, daripada mesin Anycubic. Anycubic ini lebih mudahan yang Siluet Alta. Anycubic ini udah yang pertama, edisi yang pertama ya, lebih manual semuanya. Jadi di sini ada kunci yang digunakan, terus nozzle, head dalam, terus pita. Kalau untuk perangkatnya saya udah set di sini, Siluet Alta, perangkat siluetnya ada di PPT, saya udah insert di sini untuk download aplikasi untuk membuat 3D printing-nya. Nanti akan saya tampilkan setelah ini. Saya tinggal jambungkan, lebih simpel sih menggunakan Siluet Alta. Hidupkan Siluet Altanya, sambungkan kabel USB-nya ke PC atau laptop, tinggal kita cetak. Di situ kita desain. Bentuk desainnya seperti di slide. Ini adalah media aplikasi yang disediakan oleh Siluet Alta untuk mencetak dan memprint produk yang setelah kita buat. Ini salah satunya produk yang saya bikin kemarin. Ini gantungan kunci, saya gunakan dengan Siluet Alta. Ini makan waktu sekitar 15 menit selesai jadi. Karena tipis ya. Lebih simple. Di sini ada yang mau ditanyakan sampai tahapan desain? Oke, lanjut ya. Nanti lanjut kita tanya aja. Di slide PPT udah saya buat, ini bentuk tulisan juga seperti ini tekniknya. Kita buat di aplikasinya. Nanti tinggal buat tulisan ini ada dua bisa menggunakan chat di aplikasinya, bisa menggunakan tulisan yang udah tersedia, dan download dan di insert di aplikasinya juga bisa menggunakan tulisan-tulisan yang lebih menarik. Jadi ya untuk daerah-daerah Bandung ya kalau nggak salah. Jadi mereka membeli mesin mesin 3D printing ini sebagai usaha menjual gantungan kunci seperti ini. Menyatu gantungan kunci kayak mobil-mobilan itu yang sebagai gantungan kunci. Karena begini, kalau untuk modal dari PLC dengan harga sekian, untuk hitungan kalkulasi jauh menang kita menggunakan mesin 3D printing sebagai alat cetak seperti ini.
Di slide lanjut PPT ada lihat cetakannya untuk desain yang akan kita cetak. Ini desain yang ada di toko, jadi sama dengan Anycubic, kita bisa ngambil dari situs-situs online yang sudah tersedia. Kita gunakan mencetak dengan menggunakan mesin 3D printing Silhouette ataupun Anycubic. Mencetak seperti ini, tahapannya adalah pertama mencetak pita plafon, menerapkan pita plafon yang ini, papan head ini. Yang kedua adalah masukkan filamen, tekan pita plafon, masukkan filamen. Saya sudah ada videonya, tapi belum saya edit. Itu besok pertemuan depan saya akan tampilkan. Sebentar. Jadi ujung filamennya ini lebih simpel sih, colokkan ke sini. Ini semuanya otomatis ya. Kita tinggal colok, itu dia narik sendiri. Sampai filamennya itu masuk ke sini. Kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Siap. Kelihatan, Pak. Dipanaskan jadi ininya masuk ke dalam dari atas, taruh ke sini, dipanaskan oleh head, terus habis itu mencetak di papan nozzle. Apa sih guna lubang yang kecil ini ya? Lubang yang kecil ini digunakan untuk pas pemanasan itu kan, untuk pemanasan awal kan hasil ujung yang pertama itu kan kurang maksimal, dibuang dulu ke sini sampai panasnya sudah maksimal. Makanya setelah itu headnya ini bekerja untuk mencetak produk yang setelah kita desain di PC atau laptop. Di sini kalibrasinya otomatis. Nanti koordinat tadi kalibrasinya dilakukan secara otomatis untuk alta siluet. Kalau di slide dilihat itu panasnya berbeda-beda dari filamen yang warna hitam yang bersinar dalam gelap, semua warna yang lainnya. Jadi ada filamen yang bersinar dalam gelap. Baik, jadi intinya untuk mesin 3D printing Silhouette lebih simpel dalam menentukan titik koordinatnya tadi, dan Anycubic sistemnya lebih manual. Tapi kalau untuk dimensi produk yang dihasilkan, Anycubic lebih besar daripada Silhouette. Baik, untuk kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya akhiri perkuliahan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.